99 hari. Iya aja. Kita tidak mengonten. Karena alasannya kenapa kita tidak mengonten? Karena saya sibuk. Ya, Sibuk. sibuk ya. Puncak. Mendaki ke puncak kehidupan. Ngeri. Oke, jadi sebelum kita PKL, kita Ya. menyempatkan untuk menghibur Anda semua warga-warga 12 ya. Mungkin kedepannya akan rajin ya kita. Kita akan rajin mengonten ya saudara-saudara untuk kedepannya ya. Ya. Jadi Bayu sedang merokok menggunakan sampurna mild. Merokok, sampurna nih. Oke, jadi kita mau bahas apa nih Pak? Topik yang sebagai pembukaan di awal konten setelah 99 hari, hampir 100 hari ya tidak upload. Kan lagi rame ya bahwa Spesial, Ya. topik spesial. di media sosial tuh cewek selalu merasa paling disakiti. Yes. Apabila apa ya? Jadi Gimana? kalau buat cewek itu merasa cewek itu ahli untuk flying victim. Oh gitu, paling victim. Jadi cewek itu kadang selalu merasa paling disakiti ya. Ya. Padahal kami lah Aja. 1, 2 sampai 3 orang bisa. Kami lah sebenarnya yang paling disakiti. Ya. Tapi tidak menunjukkan. Iya, tidak menunjukkan. Tapi dengan membuat video ini kita malah menunjukkan. Jadi saya ingin membahas sedikit ya, bahwasanya kenapa sih gitu wanita Ya. selalu playing victim? Saya juga nggak tahu. Kenapa? Pasti kan ada alasan. Berdasarkan pengalaman pribadi. Ya. Lagi-lagi pengalaman pribadi ya. Bukan saya ingin mengungkit yang dulu, cuman berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu. Iya. Dilihat dari kasat mata, wanita itu selalu merasa paling disakiti. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Mungkin para kaum wanita bisa komen mungkin ya. Apakah ingin dirinya tuh ternyata tidak salah? Apakah itu mungkin? Mungkin saja wanita itu jadi pengen merasa bahwasanya dirinya itu selalu benar ya, itu karena mungkin perempuan itu sering pakai perasaan Iya. ya, nggak pakai logika gitu, karena laki-laki itu selalu memikirkan Dominannya memakai logika itu ya. dibanding rasa gitu. Iya betul sekali. Jadi kenapa gitu ya? Ini juga masih menjadi misteri ya di episode kali ini. Iya. Kenapa gitu wanita itu selalu merasa paling disalahkan? Kalau kata pepatah Romawi kuno itu kanyaah jadi runtah. Itu kata. Apa itu maksudnya? Jadi rasa sayang kita yang menjadi sampah. Kadang laki-lakinya ketika udah sayang banget gitu, malah si wanitanya yang biasa-biasa saja gitu. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Jadi laki-lakinya sudah berusaha, tapi ceweknya gitu. Iya, betul. Banyak ya studi kasus yang bisa kita lihat dalam publik. Oh, Bayu sendiri pernah merasakan nggak di playing victim sama cewek gitu? Ya nggak tahu ya. Tapi berdasarkan pengalaman, saya mah pernah Oh, cuma anjing. Jadi saya tuh pernah ada di posisi kayak saya, sih ini juga ya gimana ya mengungkapkannya gitu. Takut salah. Pokoknya kayak wanita itu selalu merasa paling benar ya. Tapi bukan berarti laki-laki tidak pernah salah ya. Tuh. Laki juga pernah salah, cuman kadang kala wanita itu tidak mau disalahkan, selalu merasa yang paling benar. Flying victim wanita itu Jahatnya seperti jahat gitu. Saya ada gitu, saya lupa ya surat apa saya lupa ya. tunggu ya, saya cari. Saya pernah ngirim kok ke Reksa gitu ya. Surat apa sih Sa? Surat itulah biasa. Surat apa ya? Yang ke WhatsApp. Iya, Teks ya. dengan Reksa. Apa ya? Jadi. Surat Yusuf ayat 28. Ayo coba bacaan Arabnya. Enggak, artinya aja ya. Jadi si tipu daya wanita tuh benar-benar hebat gitu.
intinya gitu ya. Kalian bisa baca, nanti ada ayatnya di sini. Yusuf ayat 28. Jadi Ya. mungkin wanita itu memang diciptakan seperti itu. Diceritain seperti itu bagaimana? Jadi tipu daya, ketika wanita sedang melakukan tipu daya itu benar-benar dahsyat. Jadi maksudnya wanita itu diciptakan hanya untuk menipu. Tidak begitu. Ingat, itu hanya oknum. Oknum itu tidak ini, saya juga takut salah tafsir ya. Tolong koreksi para Tipu daya wanita itu memang benar. tipu daya wanita itu memang benar. Terbuktilah ya. Ada nggak salah satu contoh kasusnya bagaimana? Anjing bangsat. Biar nggak salah tafsir. Contoh kasusnya begini. Bingung mengungkapkannya, pokoknya mah gitulah. Contoh kasusnya gini. Ada perempuan yang sudah jelas-jelas berbohong, tapi dianya itu bersikeras bahwa dia tidak berbohong. Kalau sudah ketahuan jelas ya. Ya, dia itu jadi menanam misal pacar Reksa itu berbohong kepada Reksa. Nah, si pacar si Reksa ini menanamkan pikiran-pikiran yang merasa dirinya benar kepada orang sekitar agar dinilai bahwa pacar si Reksa ini benar. Oh, jadi Padahal cerita sesungguhnya bukan kayak gitu. Jadi wanita udah jadi curhat ke teman-temannya bahwa dia tuh emang yang paling disakiti gitu ya. Iya. Nah, gitu. Padahal nggak gitu ceritanya. nggak gitu ceritanya. Jadi itu kalau yang tadi saya katakan tadi, pepatah Hira ini hanya jadi rumit gitu. Ada juga cerita sedikit intermezzo sedikit. Saya lihat di TikTok kata-katanya bagus. Kita bedah sedikit. Atau kita lanjutkan di episode nanti. Oke, kita lanjutkan saya. Lanjut. Kira-kira 5 menit. Oke, jadi ketika Anda berselingkuh, harusnya secara teori Anda memilih orang yang kedua. Gimana maksudnya gimana kalau Anda berselingkuh? Kalau Anda berselingkuh, Ya. misal Reksa punya pacar, Ya. Reksa selingkuh. Mm-mm. Secara teori harusnya Reksa memilih selingkuhannya. Kenapa? Oh, karena sudah. Oh iya. Apa? Lanjut. Ya, apa menurut Anda kenapa? Karena Reksa sudah berselingkuh dengan memperjuangkan selingkuhan itu kan Salah. gimana maksudnya? Reksa pasti sayang dong dengan perempuan yang pertama. Iya, pasti. Kalau Reksa udah benar-benar sayang kepada perempuan yang pertama, dan Reksa berpaling ke lain hati, Ya. berarti si perempuan yang kedua ini lebih hebat daripada perempuan yang pertama. Ataukah itu hanya godaan saja? Ataukah itu hanya godaan saja? Makanya laki harus memilih. Tapi kalau secara teori harus memilih yang kedua dong. Kenapa? Karena pertama aja. Karena yang ya jadi yang pertama iya teh, guys, naonnya bahasa Sunda naon. Jadi si sayang teh lebih kasih, jadi bisa mengalahkan si pertama. Nah, jadi orang yang pertama teh hebatnya. Nah, orang hebat ini bisa dikalahkan oleh orang yang kedua. Kok begitu? Reksa sayang sama orang yang pertama. Ya. Sayang banget. Berarti sayangnya bangetnya itu bisa kalah sama si perempuan kedua. Kalau mereka sayang banget ya udah wes stuck satu. Tapi kan mungkin saja Reksa itu dapat godaan, terus berpaling ke lain hati. Sedangkan yang pertama lebih ya udah lebih Ada setia. kemungkinan. Kan itu bisa tergantung cowoknya Enggak, juga. ada kemungkinan. Harusnya memilih kan? Ya, Memilih yang kedua, atau memang yang kedua ini hanya untuk permainan Reksa saja, untuk main-main aja. untuk gitu. main-main aja, Oh, oke. atau hanya cuman nggak bisa mutusin yang pertama. Oh, jadi gitu. Iya, Oke. gitu ya. Jadi Reksa tuh diambang terus diadu ya di antara dua ya. Diadu di antara dua, bener. Terus milih satu, tapi nggak bisa ngelepasin yang lainnya. Oh gitu. Ini ceritanya tuh kayak di film-film ya kalau gitu tuh. Iya, betul, kayak di film. Berarti ini kisah nyata berarti. Bisa ya, bisa tidak. Ah, Saya tidak bisa membenarkan. tapi Bayu belum statement pernah saya. kayak gitu pas dia Belum pernah. bagus.
setelah saya sampaikan di episode sebelumnya bahwa mahal gitu, susah. Apa yang mahal? Ketika kita membangun sesuatu itu lebih mudah dibanding menghancurkan. Kan bukannya menghancurkan lebih mudah? Iya, menghancurkan lebih mudah dibanding membangun. Oh iya, gitu dong. Rasa percaya susah dibangun, tapi dihancurkan oleh pengkhianatan itu lebih mudah. Wih. Ngeri gitu ya. Tapi kembali lagi gitu ya ke perempuan yang selalu merasa paling disakiti ini, bisa tidak secara keseluruhan hanya oknum, tapi ingat oknum itu membuat buruk yang mayoritas. 100 orang baik dengan 1 orang jelek, pasti yang diingatnya adalah seorang itu. Kan lebih mudah diingat keburukan dibanding kebaikan. Begitu. 100 orang baik sudah membangun citra yang baik, tapi gara-gara 1 oknum ya pasti rusak. Jadi orang tua akan lebih mengingat kejelekan daripada kebaikan. Betul sekali, tapi nggak semua perempuan itu kayak gitu ya. Ya semua. Ya itu kayak 100/1. Ya, 1000 banding 1. 1000/1 bisa. Bisa. Ya kayak gitu lah. Jadi kayaknya jadi wanita. Hati-hati ketika wanita sudah kayak gitu. Berarti kan cuma jadi nggak semua cewek. Tidak semua. Berarti masih Saya banyak ada- cewek ada- yang baik di sana. Ada nasihat buat anda semua. Ketika anda sudah mau putus nih, mau putus dengan pacar anda yang pacar anda misalnya, ajak ketemu. Kalau misalkan kalian udah ketemu pengen putusin. Tapi kalau udah ketemu kalian ragu, jangan diputusin. Kenapa gitu? Karena sebelum ketemu udah bikin keputusan. Relasional harus dilakukan. Rata-rata orang Indonesia mutusin itu di chat. Iya. Makanya ketemu dulu. Kalau dengan ketemu tidak ada jalan keluar, Berarti sudah out. mediasi dulu ya. Dan ingat, jangan pernah buat keputusan ketika anda marah, Oh iya. karena tidak bisa berpikir dengan Jernih. Karena di dalam Islam ketika kamu marah, duduk lagi. Oh iya. Kalau tidak masih berbaring dong. Berbaring. Kalau masih berbaring tidak bisa tidur. Paling benar itu menyelesaikan masalah. Jadi ini hanya oknum ya. Saya klarifikasi aja. Ada garis bawahi ya. Oknum ya. Oknum. Jadi dalam lika-liku ini pasti Bayu nggak pernah ya. Nggak pernah. Merasa dipaling victim gitu Bayu, jadi nggak pernah. Tidak pernah. Berarti aman-aman aja ya. Tak mungkin Reksa pernah. Boleh nggak? Nggak pernah. Pernah. Oke. Lagi. Jadi mungkin saya takut bilang merinding sedikit ya kalau mau bilang masa ini itu gitu ya. Begitu. Kalau menurut sudut pandang saya, wanita itu Tapi boleh nggak kalau cowok itu merasa disakiti juga, boleh nggak? boleh. Jadi nggak cuma cewek doang. Iya dong. Karena kan banyak itu laki-laki setia yang merasa dikhianati oleh wanita yang seperti itulah ya. Ya, yang seperti itulah ya. Setia itu mahal. Berlian. 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 Kayak pemain Madura United. Asep. Berlian. Tahu dong hal Asep. Iya. Asep enggak pemain Dewa United sana. Asep Diamond. Asep deh. Asep Berlian. Asep di. Kok ada ketawa? Dia aku tambahin back ketawa. Apa? Biar Oh. biar lucu banget. Ini begitu ya. Tapi perempuan itu mayoritas baik. Mayoritas berarti Bayu mengamini siapa tahu. Kayak modal. Jadi Bayu mengamini bahwa semua cewek itu, enggak semua cewek itu kayak gitu. Memang kita juga tidak bisa memukul rata bahwa si perempuan itu semuanya kayak gitu. Kenapa bisa dipukul rata? Gak semua kayak gitu. Emang pacar anda kayak gitu? Kok jadi gitu? Fokus tapi. Oke. Pacar Reksa kayak gitu? Nggak punya pacar. Punya pacar. Ya jadi gak semua oknum, ingat hanya oknum
ibaratkan kayak gini deh, nggak semua pejabat korupsi, Nah, tapi yang korupsi itu pejabat gitu. Jadi hanya mayoritas sebagian kecil pejabat lah yang tidak jujur gitu. Sisanya jujur semua gitu ya. Jadi tidak bisa dirata gitu ya, begitu. jadi gimana kalau kan tadi udah cara menghadapinya gimana? Cara menghadapi gimana? Apa kita harus langsung cetak seorangnya? Mana tong gitu? Jangan, kita harus selidiki dulu, apa juga harus selidiki dulu Apa motifnya? apa motifnya. Karena persidangan juga begitu ya. Kalau udah orang ketahuan membunuh dengan menembak misalnya ya, nah, motifnya apa gitu, nggak bisa gitu. Harus cari tahu dulu motifnya apa. Meskipun dia salah, kita tahu dia salah, Iya. tapi motifnya tuh apa? Gitu. Harus jelas dulu. Kita harus dengarkan dulu pembelaan dari dia. Iya. Apa mau dia benar mau dia salah, kita harus dengarkan dulu si yang salah. Jadi kita bisa nih memvonis hukuman apa yang paling tepat buat si dia ini gitu. Jadi gitu. Jadi gimana kan? Jadi kita harus pelajari dulu. Pelajari dulu apa sih motifnya. Nah kalau udah dipelajari gimana? Kalau udah selanjutnya. dipelajari, setelah kita harus bagi ke dalam 3 golongan. Golongan ringan, sedang, dan berat. Maksudnya gimana tuh? Kalau sudah berat, misalkan alasannya yang misalkan kenapa sih kamu ini gara-gara aku ada yang lain, itu berat. Oh berat? Iya, maksudnya golongan berat kan udah bohong. Jadi selalu saya katakan kalau udah berbohong itu pasti akan ditutupi oleh kebohongan selanjutnya. Kalau kebohongan sedang Yang yang sedang mah kayak menutupi kesalahannya supaya dia merasa benar. kalau yang ringan Yang ringan mah bohong biasa. Oh, Kayak, kamu lagi di mana misalnya? Oh, sebenarnya cowok lain itu enggak. Misal dia apa ya berbohong. oh sedang di mana kita Ya, enggak juga sih, itu berat sih. gimana dong ringan dong Oh, aku tidur duluan ya, padahal teleponan. Itu berat. Itu berat sih. Ya sedang sama berat lah. jadi tidak golong tiga gimana sih golongan ya 2 golongan Ada cari aja yang ringan. Udah berbohong itu tidak ada yang ringan. tapi apakah saudara Bayu percaya Apa itu? bahwa berbohong untuk kebaikan itu benar adanya Ada. sedangkan kan berbohong itu ya perilaku yang salah Karena buat koreksi kalau saya salah ya penonton. Karena dulu juga ada sahabat Nabi gitu ya, berbohong demi kebaikan itu ada. Nanti adalah hadisnya ditampilkan oleh Indra. Ya ada gitu, tapi ada beberapa kriteria gitu, nggak sembarangan gitu. Tapi kalau berbohongan demi kebaikan apa dulu nih? Kalau misalkan berbohong demi kebaikan untuk menutupi kesalahan si wanita, tidak bisa dibenarkan. maksudnya gimana kesalahan wanita tuh gimana? Misal Misal pacar Reksa berhubungan sama cowok lain ngechat ngechat cowok lain. Oh, aku takut kamu marah misalnya aku bilang. Tidak bisa dibenarkan. oh kalau gitu mah lebih saya harus ngobrol Harus ngobrol kayak gitu lah. contoh kecilnya ya Contoh kecil ya. Banyak contoh-contoh lain, cuman saya takut aja bilangnya. Takut ada Tapi yang Bayu nonton sendiri pernah sampai segini kan. Oh, iya. Kalau ada yang nonton sampai segini, hebat ada sih emang ada pasti ada. emang ada Ada aja. Ada aja ya. Iya. Iya. Paham. Iya. Paham. Bayu sendiri pernah nggak berbohong untuk kebaikan Tidak pernah, saya selalu berjujur. jujur aja ya jujur itu hebat ya Jujur itu hebat. Karena saya selalu berpedoman. Apapun katakan jujur. Karena kalau lo tahu dari orang lain itu lebih sakit. oh Jadi jujur aja. terus terang ya. Mau dia marah, mau dia tidak marah, jujur saja. Supaya masalahnya cepat selesai. misalnya gimana kalau ada Kayak berkisah ya Hah? enggak
Ada cerita. Ya misalnya ada sebuah Nih, cerita kalau ada ada- satu masalah lah ya. kan. Dan terus terang, nah Terus terang. terus terangnya tuh udah ada pengganti selain cowok itu gimana? Ya Gimana? Apakah terima dengan lapang dada atau gimana gitu? kalau misalkan Ada di posisi itu kalau bagaimana? misalkan saya ada di posisi ketika selingkuh ya, Iya. saya tinggalkan saja saya. Berarti udah baik ikhlaskan aja. Ikhlaskan saja. Tapi kan pasti masih ada berat hati. Iya. Itu Karena gimana? ikhlas itu berat bos. Nah, Gak ada ikhlas yang ringan. Tapi buat apa kalau kita memeluk kaktus, tapi kita udah tahu bahwa rasanya memeluk kaktus itu sakit. Berarti ini Kalau ada pisau di tanganmu, sama anda mau dicabut apa tetap di sini? tetap di sini. Tetap di sini. Iya. Rasa sakitmu? Iya. Kamu kalau dicabut pasti darahnya keluar. Kita akan kekurangan darah. Persen. Cabut. Gimana? Kamu Pasti. nggak ada perban. Cabut itu pasti sakit. Tapi dengan diobati, luka itu akan hilang, tapi akan membekas. Aduh, mau pulang ya? Begitu ya. cerah aja. Ini ada Ya, pisau. ini- Oh iya, ini- ada pisau di sini. Ya. Indra cabut akan luka lebar, mengeluarkan darah. Indra nangis karena sakit ya. Setuju tak? Setuju. Sama Indra dicabut, sama Indra diobati, dikasih alkohol, lebih sakit. Jangan alkohol dong, nanti mabuk. Aduh, ninjain misalkan. Luka itu akan sembuh, sakitnya akan hilang, tapi akan membekas di pikiran Indra. Iya, karena kita itu tidak didesain untuk melupakan momen, tapi melupakan rasanya. Gimana tuh maksudnya gimana? Melupakan momen, tidak untuk melupakan rasa. Gimana sih? Kita dibalik. Dibalik. Kita didesain untuk melupakan rasa, bukan momennya. Mau sesakit apapun yang telah orang lakukan pada kita, buang rasanya karena momennya tidak akan pernah hilang di kepala Anda. Tapi kubur jauh-jauh rasa sakit itu. Rasa bisa hilang, tapi momen tidak bisa hilang. Kalau ada orang bilang, saya udah bisa lupain pacar saya, benar bisa aja rasanya udah hilang, tapi momennya tidak akan pernah hilang di kepala Anda. Anda pasti pernah berpikir pertama kali Anda nembak, pada saat Anda main itu pasti ada. Ya. Benar, setuju nggak? Rasanya bisa hilang, momennya pasti tetap ada. Itu berarti Bayu pernah gitu nggak? Saya nggak munafik Ya. saya pernah Nah, gitu, keren. ketika saya disakiti oleh wanita, Oh. saya Siapa lupa itu? rasanya, tapi momennya pasti ada. Buat apa? Mungkin Tuhan itu mendesain menghilangkan rasa, tapi tetap mengabadikan momen di pikiran kita. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala itu karena maha tahu, maha pintar dengan kepintarannya Allah itu, untuk kita tuh belajar supaya tidak melakukan hal yang sama dengan terus diingatkan momen yang kayak gitu, tapi rasanya dihilangkan. Karena kita kalau udah sekali merasa, tetap bisa tahu dong dulu rasanya kayak gimana. Jadi Allah tuh maha pintar gitu, maha adil juga. Jadi kita tetap diingatkan momennya supaya kita tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan seperti dulu. Ini cukup ya, ini sudah terlalu berat. Terlalu berat. Video ini sangat berisi. Sangat berisi. Apalagi yang Anda menonton sampai Menit berapa ya? menit ini ya. Ya. Respon. Ya, sekian dari Saya Muhammad Berkojan. saya Indra. Orang propos. Bukan. Oh, bukan. Saya fokus. Jangan lupa follow IG saya Bayu Paujan double N. Indra Dwi dan Bi Artox. Sampai jumpa di Thanks for watching.